Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita masuk apa itu permintaan, Ibu mau bertanya sama kalian. Apakah kalian pernah ke pasar? Apakah kalian pernah membeli produk ke toko? Atau berbelanja barangkali? Untuk memahami apa itu permintaan, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar pasar ya, sebuah pasar di mana tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, disinilah terjadinya proses permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli dalam berbagai tingkatan harga dan dalam waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Jika harga barang naik, otomatis jumlah barang yang diminta akan turun. Demikian juga, jika harga suatu barang rendah atau turun, otomatis permintaan suatu barang akan naik. Faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan yang kedua adalah pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, otomatis jumlah permintaan suatu barang akan naik. Demikian juga, jika pendapatan atau penghasilan masyarakat turun, otomatis jumlah permintaan terhadap suatu barang akan turun. Faktor ketiga yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah intensitas kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah contoh, menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan terhadap pakaian meskipun harganya tinggi, cenderung lebih tinggi atau lebih naik. Karena umat muslim sangat membutuhkan pakaian menjelang Hari Raya Idul Fitri. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah harga barang lain. Jumlah barang yang diminta akan berubah jika harga-harga barang yang berkaitan juga berubah. Contohnya, ikan dengan daging ayam. Jika harga daging ayam naik, otomatis orang akan cenderung membeli ikan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah pertambahan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak atau semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang, dan semakin turun jumlah penduduk dalam suatu negara, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan yang semakin turun. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Jika ada perkiraan harga terhadap suatu barang akan naik di masa yang akan datang, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang tersebut. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Perhatikan kurva permintaan ini. Kurva permintaan ini mempunyai gradien atau kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Bicara tentang penawaran, tentu kalian pernah mendapatkan sebuah penawaran. Penawaran kerjasama, penawaran barang, penawaran kerja, ataupun penawaran harga, ataupun yang lainnya. Nah, lalu apa sih penawaran itu? Pada materi ini, kita akan bahas tentang penawaran yang dilakukan oleh produsen. Penawaran adalah
Sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkatan harga dan dalam waktu tertentu. Kalau tadi permintaan itu dilakukan oleh pembeli, kalau ini penawaran dilakukan oleh penjual. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka produsen akan menaikkan jumlah barang yang ditawarkan. Demikian juga sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka produsen akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai sebuah contoh, jika harga pakaian naik, otomatis produsen akan banyak memproduksi pakaian. Demikian juga sebaliknya, jika harga pakaian turun, otomatis produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Pertama, yang mempengaruhi jumlah penawaran adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang naik, otomatis produsen atau penjual akan menawarkan jumlah barang yang ditawarkan. Demikian juga sebaliknya, jika harga suatu barang turun, otomatis produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Atau dengan kata lain, apabila harga suatu barang naik, maka produsen akan banyak memproduksi suatu barang. Demikian juga sebaliknya, jika harga suatu barang turun, otomatis produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Faktor kedua yang mempengaruhi jumlah penawaran adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai sebuah contoh, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya, yaitu teh, lebih rendah. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, otomatis akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini karena produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga dengan kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Demikian juga sebaliknya, apabila biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan mengalami penurunan, otomatis akan memperbanyak jumlah atau adanya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga akan berpengaruh terhadap kestabilan harga. Faktor keempat yang mempengaruhi jumlah penawaran adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern tentunya akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak dalam berbagai tingkatan harga. Faktor selanjutnya berasal dari faktor-faktor non-ekonomi, seperti terjadinya bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah, misalnya penetapan pajak, sangatlah berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.